Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ditama beserta teman saya Anur Jibril Awal Muharram Alprasad, Pasha Geng Pandu Iman dan juga Febri Liansyah akan menjelaskan tentang proyek akhir yang telah kami lakukan pada mata kuliah Administrasi Sistem. Oke, di sini kami melakukan penginstalan segala macam untuk proyek kami. Dan aktivitas yang terjadi itu seperti kayak penginstalan yang pada umumnya, seperti menginstal aplikasi melalui terminal Ubuntu. Karena di sini harus memakai OS Linux. Aplikasi yang diinstal itu berupa LAMP, PHP WordPress, Syslog, JDK, dan juga JMeter. Bukan hanya itu, juga disertai dengan melakukan konfigurasi pada Syslog agar dapat berjalan. Untuk konfigurasi sendiri, parameter-parameternya akan dijelaskan oleh teman saya, Pasha. Parameter yang harus disetting ada TCP dan UDP. Yang disetting itu pada file etc atau etc/resyslog.config dengan cara menghilangkan tanda pagar agar syslog dapat berjalan. Di sini kami mengatur parameter sedemikian rupa agar syslognya dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya cara kerja HTTP akan dijelaskan oleh Saudara Febri Liansyah. Selanjutnya yaitu bagaimana HTTP server bekerja sama dengan database. Di mana di sini HTTP server bekerja sama dengan database dengan cara menggunakan LAMP yang berguna untuk membuat server website pada WordPress. Database di sini diperlukan untuk menyimpan dan juga mengirim data yang nantinya akan digunakan saat pengetesan pada JMeter yang akan dijelaskan oleh teman saya Anur Jibril Awalun. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan request pada JMeter dan melihat rekaman pada syslognya. Oke, di sini saya telah membuat satu thread group yang bernama home karena saya akan mengetes home dari WordPress tersebut. Di sini saya mengatur usernya sebanyak 40. Lalu saya telah membuat sebuah sampler bernama HTTP request. Di sini saya memasukkan server name-nya localhost dan path-nya yaitu /gua/. Nah, lalu di HTTP request tersebut saya telah membuat sebuah listener yaitu view results in table. Dan di sini saya akan melakukan sebuah tes dengan menekan tombol play ini. Nah, kita lihat di kanan atas setelah selesai membuat 40 thread untuk menjalankan tes. Nah, kita lalu akan mengecek pada syslognya. Syslognya sudah saya run sebelumnya. Nah, pada syslog tersebut tidak terjadi apa-apa pada syslog dikarenakan tidak terdapat error pada server kami yang menandakan bahwa server kami masih dapat menampung data sebanyak sekian thread atau dalam kasus kali ini yaitu 40 user. Tapi ada kemungkinan dapat terjadi error jika server kami mengalami overload. Mungkin bakalan terjadi error ketika kita merun sampai ribuan ataupun jutaan user. Oke, selanjutnya untuk membaca log pada sistem yang telah kami buat akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Ditama. Oke, dari sini untuk cara membaca log pada sistem yang dibuat sendiri itu adalah dengan user yang login ke sistem pada jam sekian dan tanggal sekian telah melakukan aktivitas tersebut pada latar belakang sistemnya. Jadi di syslog sendiri itu dapat terlihat segala log-lognya atau apa yang dilakukan oleh user tersebut, aktivitas dari user tersebut. Dan informasi yang tersedia itu tanggal, bulan, waktu, hostname, serta apa yang terjadi di background dan juga penjelasan kejadiannya. Di sini bukan hanya itu saja, tapi bisa juga terdapat error seperti yang kata tadi Mas Awal bilang bahwa jika terjadi server overload, maka akan muncul error pada syslog sendiri. Karena itu termasuk apa yang terjadi pada background.
Oke, mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.